Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kalau perlu kita keluar dari AFC, Iya, ada pengamat yang bilang gitu. Nah, menurut Anda? ya menurut saya sih makanya itu hal-hal yang jadi polusi lah di jagat sepak bola gitu loh. Sampah lah menurut saya sih omongan-omongan kayak gitu. Begitu ada apa-apa di AFF keluar AFF. Ada hal yang nggak kurang berkenan tidak ini keluar dari AFC. Lalu digaungkan gitu loh. Sampah itu. Jujur ya, kami bilang ini orang dan para pendukungnya itu adalah sampah. Sampah yang sangat busuk. Ya, Toel dan pendukungnya sampah. Sampah yang sangat busuk. Gila ya, gak habis pikir loh. Ada orang yang ketika timnasnya dirugikan sama orang lain, ketika timnasnya dicurangi sama orang lain, ketika timnasnya dihancurkan sama orang lain, malah nyalahin yang ngebela timnasnya. Kan lucu banget, kan lebih lucu lagi, banyak banget loh orang yang ngedukung Toel kayak gini. Ya gimana negeri ini sepak bolanya mau maju kalau orang-orang kayak Toel ini masih kalian dukung. Nih, saya kasih peringatan yang keras buat kalian yang ngedukung Toel. Kalian itu sampah di Indonesia. Mudah-mudahan kalian sengsara 7 turunan. Orang kalau punya otak itu nggak mungkin dong dia bilang kayak gitu. Sekarang gini deh, kita kasih contoh biar kalian ini paham dan sadar. Misalnya, lu atau kalian nih punya orang tua atau punya istri lah atau punya adik atau mungkin keluarga lah. Terus keluarga kalian itu dihina, diremehkan, dijatuhkan, direndahkan, bahkan diperkosa oleh orang lain. Apakah kalian akan ngebelain yang udah nyakitin? Kalau kalian malah ngebelain yang udah nyakitin atau ngejahatin keluarga kalian, fix kalian berarti iblis yang gak punya hati. Sama dengan Indonesia, ketika timnas Indonesia ini dirugikan oleh orang lain, sementara kita ini orang yang hidup di negara Indonesia malah ngebelain orang atau negara yang udah nyakitin timnas Indonesia, berarti kalian sama dengan iblis. Atau contoh kasarnya gini deh, lu punya anak atau bini nih, dan bini atau anak lu itu diperkosa sama orang, tapi lu malah ngebelain yang merkosa. Apa nggak tololnya kuadrat tuh orang kayak gitu? Inilah para pendukung Toel, kok tololnya kayak gitu. Udah tahu si Toel ini tolol, kok malah didukung lu? Apa nggak tololnya kuadrat tuh yang dukung? Netizen minta pindah atau keluar dari AFF dan AFC itu wajar. Berapa kali bangsa ini, berapa kali timnas ini dicurangi sama AFF dan AFC. Lah ini ada orang Indonesia malah ngedukung AFF dan AFC. Kan anehnya minta ampun. Makanya ya, tolong dong nih buat PSSI, Kemenpora, dan orang-orang yang bergerak di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Ciduk dong orang-orang kayak gini nih dan orang-orang yang komentar mendukung iblis satu nih. Gak ada gunanya sama sekali buat negara nih orang-orang kayak gini nih. Sekali lagi kami bilang ya, musuh terbesar bangsa ini tuh adalah rakyatnya sendiri. Oke lanjut ya, ini banyak banget yang tanya kemarin ya. Emang bener bang, wasit botak Dajjal itu dipanggil AFC? Oke, kita akan jelasin ya. Berita ini tuh sebenarnya dibuat oleh akun jurnalisnya Timur Tengah, Nohar Kunais ya, di akun X-nya. Nah, si Noham ini nulis nih di akun X-nya kalau wasit Ahmed Alkaf asal Oman dan 2 asistennya ini Muhammad Nazim asal Malaysia dan Abdullah Al-Jamal asal Kuwait akan diperiksa AFC dan terancam diskor sampai akhir musim. Tapi sampai saat ini kami belum melihat tuh pernyataan resmi dari AFC. Kalaupun AFC memeriksa 3 orang ini, kami pikir ini cuma gimmick. Sebab secara logika AFC nggak bakal mau nih ngebuka borok sendiri. Kalau AFC memeriksa 3 orang ini, ya AFC kena juga. Kan dia yang nugasin 3 orang ini.
Kecuali FIFA yang panggil 3 orang ini buat diperiksa, dan di situ ada perwakilan AFC, perwakilan Bahrain, dan perwakilan Indonesia, itu baru masuk akal. Kalau cuma AFC yang manggil, mustahil. Karena AFC itu ini gudangnya mafia. Bahkan bukan cuma Indonesia yang dirugikan, hampir semua negara yang nggak ada di Timur Tengah ini pasti dirugikan kok sama si AFC bangsat ini. Contohnya aja nih ya, saat pemilihan pemain terbaik Asia. Lah kenapa AFC justru memilih Akrom Afif yang jadi pemain terbaik Asia? Ini kan lucu, si Afif ini apa prestasinya? Si Akrom Afif ini cuma main di Liga Qatar, itu pun baru nyetak 2 gol. Sementara di timnas Qatar baru cetak 3 gol. Sekarang bandingkan dengan Son Heung-min di Korea Selatan di Tottenham Hotspur, itu udah cetak 3 gol di Tottenham. Belum lagi di Korea Selatan udah cetak 8 gol. Atau mungkin dibandingkan sama Takefusa Kubo atau Minamino deh di Jepang, jauh kemana-mana. Di sini aja udah kelihatan AFC itu full mafia, tapi anehnya justru malah dibelain sama Toel dan pengikut-pengikutnya. Kan gobloknya minta ampun. Apa kita tidak mencari striker, Pak? Ya, satu kan mencari kualitas yang kita inginkan dan juga sesuai dengan aturan FIFA. Ya, kita belum dapat itunya, pemainnya. Ya tergantung pemainnya. Kalau saya lihat, kalau keseriusan kita, program kita, saya rasa sudah ada ya. Tinggal pemainnya sendiri merasa comfortable nggak, nyaman nggak. Lanjut, Erick Thohir pernah bilang nyari striker keturunan itu susah. Kalaupun PSSI mendapatkan orangnya, belum tentu si pemainnya mau ngebela timnas Indonesia. Ya kenapa nggak cari yang mau aja? Kan banyak. Salah satu contohnya adalah Miliano Jonathan, orang Depok tuh, yang ayahnya aja sangat ingin banget si Miliano ini masuk ke timnas. Nih coba dengerin pernyataan dari bapaknya si Miliano nih. Semoga Miliano bisa diterima oleh main di PSSI. Sama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Miliano bisa main untuk PSSI. Dan harapannya itu bisa jadi apa? Striker timnas sama ya? Ya kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok, sebab dia di Vitesse juga begitu. Musim ini Miliano itu tampil luar biasa. Di Liga 2 Belanda dia sudah tampil 11 kali, nyetak 7 gol dan 3 assist. Ya meskipun Miliano ini tuh posisi aslinya adalah winger, tapi patut dicoba juga sih di timnas. Tapi ya nggak tahu juga apa sih pemikiran PSSI. Was defensively quite good. We know that the defense will be tough. Every moment they have done best behind the ball, but we were waiting for this counter attack and we managed to score. Second half, we said this shouldn't happen again. Moments of our concentration, but what changed the game? I believe that even with this, that we will win the game, but that definitely changed the game. Dimas did something what shouldn't do because he's a national player. He played international matches, and this was very naive from him. Again, I think that we can be happy with this 1 point because when you play with 1 man less in international matches, it's quite difficult to win. Oke, itu tadi ya pernyataan dari Boyan Hodak usai laga lawan Lion City Sailor. Dia bilang gara-gara kartu merah konyol di Mas Derajat, Persib jadi gagal menang. Agak lucu sih buat kami. Bukannya sejak awal Persib ini emang udah kurang bagus mainnya, kok malah nyalahin kartu merah sih? Kenapa nggak ditanyain dulu sama Dimas Derajat apa penyebabnya sampai dia emosi kayak gitu? Lion City Sailor itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat loh ya mainnya, tapi karena Persibnya aja yang loyo lah. Buktinya LCS ini kalau dilawan dengan permainan cepat dan Spartan, LCS keok tuh 3-0 sama Borneo FC.
Jadi tetap buat kami ya, ini perbedaan yang sangat mencolok dari Boyan Hodak. Sekarang itu Boyan Hodak ini apa-apa nyari kambing hitam lo ya. Pelatih yang bagus itu yang akui kesalahannya. Kalah sama-sama, menang sama-sama. Pemain bikin kesalahan ya ditegur aja, tapi nggak usah dipublikasikan, apalagi menyalahkan si pemain. Kita ambil contoh Bernardo Tavares di PSM. Kurang emosional apa coba? Ngomel-ngomel mulu. Tapi ketika timnya kalah, apakah Tavares pernah nyalahin pemain? Buat kami ini udah nggak sehat ya. Ketika seorang pelatih bukannya melindungi pemainnya, ya akan membuat mental pemain ngedrop dong ya. Akhirnya males-malesan. Alah percuma saya main serius dan mati-matian, giliran satu kali bikin kesalahan saya habis jadi kambing hitam, kan gitu. Jadi wajar kalau ngelihat para pemain Persib ini seolah nggak punya motivasi di lapangan. Ya mungkin salah satu penyebabnya ini kali ya. Nah sekarang kita urutkan nih satu persatu deh kesalahan Persib di awal musim ini. Kesalahan yang pertama adalah lelet cari pemain di awal musim. Persib itu kan ikut yang namanya Piala Presiden alias pramusim. Harusnya sebelum Piala Presiden itu pemain udah komplit dan akan ketahuan ini pemain bisa nyetel apa enggak dengan tim. Jadi ketika pemain ini nggak bisa nyetel dengan tim, nah di liga bisa dicoret. Lah ini mah apa, pemain datang aja, pemain kumpul aja, pas liga mau jalan ya gimana mau nyoret. Kesalahan yang kedua ada di tim scoutingnya Persib yang kerjanya nggak becus. Dalam sebuah tim itu, peran tim scouting itu sangatlah penting. Tim scouting ini ngumpulin nih sebanyak-banyaknya pemain-pemain bagus. Jadi ketika dirasa di pramusim ada pemain yang nggak bagus ya tim scouting ada gantinya. Nggak perlu nyari lagi. Dan tim scouting Persib itu kurang jago dalam hal nyari pemain. Lah buktinya pemain yang banyak dibidik sama Persib pun malah ke klub lain tuh. Kesalahan yang ketiga adalah permasalahan internal di manajemen Persib alias adanya dualisme di internal manajemen Persib. Yang satu inginnya maju, yang satu inginnya cuma bisnis. Akhirnya pemain yang kena imbas. Pemain-pemain yang tadinya masih ingin bertahan di Persib akhirnya jengkel, milih keluar. Kita kasih contoh Alberto Rodriguez, Stefano Beltrame, Levi Madinda, Bruno Katanhede, Johnny Bauman dan lain-lain. Mereka ini sebenarnya masih ingin loh main di Persib, tapi terbentur dengan alasan-alasan tertentu yang dibuat oleh manajemen Persib. Kesalahan yang keempat dari manajemen Persib adalah membuang yang namanya Teddy Cahyono. Padahal semua juga tahu loh, cuma Teddy Cahyono yang deket sama PSSI dan LIB. Ini malah dikorbanin. Apa akhirnya? Nggak dipandang dong sama LIB dan PSSI, minta liga ditunda aja nggak digubris kan. Lalu permasalahan dengan supporter pun nggak ada yang bisa menyelesaikan. Selama Teddy Cahyono nggak ada yang bisa. Mental para pemain nggak ada yang nyupot setelah Teddy Cahyono keluar. Kesalahan yang kelima adalah membuang Goran Paulik. Betul emang di liga saat ini Persib masih jadi tim tersubur. Tapi lihat siapa yang nyetak gol, bukan striker loh, tapi gelandang. Dan penyerangan itu selalu bertumpunya sama Siro. Udah gitu, stok strikernya Persib tipis. Ya udah tambah sulit. Jadi ya silakan saja buat kalian yang ngerasa supporternya Persib, masukan apa sih yang bagus buat Persib saat ini? Tapi ya itu ternyata masih banyak juga ya fans yang ngakunya fansnya Persib ini. Ternyata dia ini nggak mau Persib maju loh ya. Contohnya aja lah. Udah tahu Milestone 5 ini bapuk, masih dipuja-puja aja. No lihat lawan LCS, body balance aja nggak punya, gimana mau nyetak gol. Aduh, araraneh emang. Sama dengan di Persebaya nih, Ucok terus disorot, apalagi usai Persebaya ini ditahan imbang 1-1 oleh PSM. Peluang di depan mata aja nggak dapat dikonversikan jadi gol sama Ucok. Paul Munster sempat bilang kayak gini nih, sangat aneh saat tim ini menang dipuja-puja tapi kalah satu kali langsung dihujat. Ya nggak usah aneh coach, inilah realita masyarakat Indonesia. Di Indonesia itu selain yang namanya fans sejati sepak bola, ya kita harus sadar
80% yang namanya penonton sepak bola Indonesia itu taunya sepak bola itu cuma ada kemenangan. Mereka mah nggak bakalan nerima yang namanya kekalahan, apalagi nggak menang. Kalau kami pribadi sih nggak terlalu nyalahin Ucok loh ya. Faktanya Ucok tuh bisa tampil apik di Persik Kediri, atau istilahnya Ucok ini udah ada buktinya lah ya. Kan aneh saat Ucok masuk ke Persebaya justru nggak berkembang. Artinya ada yang salah dong dengan cara melatih ke Ucok. Ucok itu kalau di Kediri ya mainnya itu dikasih kebebasan. Los Arab ngapa-ngapain ya sakarepmu, sing penting kowe iso nyetak gol. Kan gitu kalau di Kediri. Lah di Persebaya dikit-dikit diprotes. Ya Ucok pun serba salah dong. Akhirnya sentuhannya pun hilang. Coba dulu pelajari cara main Ucok di Persik Kediri, lalu terapkan nih di Persebaya, bisa apa enggak gitu loh. Kalau udah diterapkan sama seperti yang di Persik Kediri tapi Ucoknya tetap endablek, ya wes colek liane, gitu aja kok repot. Dari Madura United, perjalanan Madura di AFC Challenge League alias ACL 3 ini akan dimulai pada 26 Oktober ini. Lawan yang dihadapi untuk pertama ini adalah tim asal Mongolia, SP Falcon. Ini laga yang gak mudah sih buat Madura, sebab SP Falcon ini saat ini diisi 9 pemain asing dan saat ini masih jadi pemuncak klasemen sementara Liga Mongolia. Bahkan ya di 6 laga terakhir di Liga Mongolia, klub ini tuh belum terkalahkan alias selalu menang. Tapi ya kita doakan saja semoga Madura ini perjalanannya justru lebih baik dibanding Persib di Asia.